Shalom buat kita semua. Di sini kami dari kelompok B, kelas PAK 01. Di sini kami akan mempresentasikan sedikit tentang tradisi ruatan. Next. Ya, adapun anggota dari kelompok kami yaitu ada Kak Osea, ada saya sendiri Ferdinand, ada Steven, Christine, dan Krisanti. Next. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah ruatan. Apa itu ruatan? Ruatan merupakan tradisi yang sudah ada yang dipercaya oleh masyarakat Jawa sebelum agama masuk ke Indonesia. Tradisi ruatan ini merupakan cerita dari pewayangan dari Bathara Guru atau Sang Yang Guru, di mana Bathara Guru ini memiliki dua istri, yaitu Pademi dan Selir. Dari istri pertama, yaitu Pademi, memiliki satu anak bernama Wisnu. Wisnu ini bertumbuh menjadi anak yang baik. Setelah dewasa, dia menjadi anak yang berbudi pekerti. Sementara dari kedua, yaitu Selir, memiliki satu orang anak laki-laki yang bernama Bathara Kolo, di mana Bathara Kolo ini kerasukan setan sehingga dia sering mengganggu manusia, juga termasuk jamal atau anak-anak untuk memakannya. Sehingga masyarakat Jawa melakukan tradisi ruatan untuk membebaskan mereka dari serangan dewa-dewa yang terkutuk. Sampai saat ini tradisi ini masih dilaksanakan sebagai sarana untuk membebaskan diri dari kesialan yang dialami. Selanjutnya adalah prosesi ruatan. Prosesi ruatan ini dapat dilakukan oleh seorang bayi hingga dewasa, di mana sebelum prosesi ini seorang dalang itu harus berpuasa 1 bulan sebelum acara ini dimulai. Nah, setelah hari hanya terdapat 8 prosesi, di mana prosesi yang pertama, setiap peserta yang mengikuti ruatan ini dikumpulkan dalam satu tempat yang sama. Lalu yang kedua itu akan dipanggil sesuai dengan nomor urutannya untuk maju ke depan. Yang ketiga, melakukan prosesi sungkeman, yaitu untuk memohon maaf dan meminta restu dari orang tua. Yang keempat adalah adus kembang atau mandi kembang. Itu bertujuan untuk menyucikan diri. Lalu yang kelima adalah memotong rambut. Yang keenam, menggunakan kain mori pada pundak atau lengannya. Yang ketujuh adalah sebagai acara puncak, yaitu pagelaran wayang. Dan yang terakhir adalah melepas ketupat. Next. Oke, untuk yang selanjutnya, tujuan ruatan. Yang pertama yaitu menghilangkan nasib yang dapat berbentuk kesialan. Jadi ruatan dilakukan dalam rangka mencari keberuntungan. Dan yang kedua, pembersihan diri dari energi negatif yang mendatangkan keburukan yang diperbuat oleh kesalahan yang telah diperbuat dalam hidupnya. Selanjutnya adalah makna tradisi ruatan. Nah, berdasarkan bahasanya, ruatan berarti membuang sengkala atau semacam membuang sial. Secara budaya, ruatan berarti upaya untuk menunda datangnya mara bahaya. Ruatan adalah tradisi mendamaikan sesuatu demi mencapai keselamatan. Dalam adat Jawa, masyarakat mempercayai bahwa ruatan dapat menghilangkan kesialan dalam seseorang, sehingga jika tidak diruat, orang tersebut akan mendapat banyak kesialan dalam hidupnya. Selanjutnya. Sebagai orang percaya, apakah tradisi ruatan ini harus dilestarikan atau dilakukan? Jadi sebagai orang percaya, menurut kami, tradisi ini tidak perlu dilestarikan atau dilakukan. Karena kita tidak mempercayai sesuatu yang bernama sial. Kita tidak perlu mempercayai suatu keyakinan tradisional ini yang hasilnya sia-sia dan juga berhala. Seperti tertulis di Mazmur 31 ayat 7, engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Next. Orang Kristen tidak mengenal kata sial, namun dapat memperoleh celaka jika tidak menurut pada kehendak Allah. Yang harus kita lakukan sebagai orang percaya adalah melakukan kehendak Allah, berdoa, hidup dalam tuntunan Roh Kudus, memiliki dasar iman yang kuat, menghindari dosa, dan memahami firman Allah.
Dari presentasi kami di atas, kami menarik sebuah kesimpulan bahwa ruatan merupakan suatu tradisi yang berguna untuk membunuh sial. Dalam pelaksanaannya memiliki beberapa proses dan makna yang kental dengan budaya Jawa. Namun kita sebagai orang percaya tidak lagi memerlukan tradisi ini. Sebab dalam kehidupan kita harus 100% percaya kepada Tuhan, bahwa Dialah yang mengatur hidup kita. Kita hanya boleh menganggap tradisi ini hanya sekedar budaya saja. Next. Di sini kami mencantumkan beberapa referensi yang bisa kita baca jika ada saudara-saudara yang mungkin ingin mengetahui lebih mendalam tentang tradisi ini. Demikianlah presentasi kami dari kelompok B. Jika ada teman-teman sekalian yang ingin menyampaikan tanggapan atau pertanyaan, silakan menuliskannya di forum yang sudah disediakan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.